ruko tempat kita barusan wafat kemarin ya. Nama beliau Bapak Ahmad Amin Mastur. Beliau orang soleh, sangat baik, dermawan, dan berkali-kali nawarin saya untuk ngisi ini ya. Baru kemudian tahun ke-4 atau ke-5 baru saya terima. Bahkan beliau juga mewakafkan sebenarnya tanah di daerah Bogor sana, dekat gak jauh dari kampus IPB. Tapi kita masih ada hambatan kena COVID dan kontraktornya yang berulah ya. Begitu juga mungkin niat yang belum bulat ya, wallahu alam. Tapi beliau sudah buru wafat. Mohon doanya, kiriman Fatihahnya untuk beliau kita baca 7 kali. Ya, saya masih 7 kali karena berkah bantuan beliau kita bisa ngaji di sini. Ya. Jadi ini tempat semuanya ini beliau yang benerin. Udah dikasih tempat, dibenerin lagi. Sampai ke lantai 4 itu ya. Tempat Sani bersemayam. Nama beliau Ahmad Amin Mastur atau kita sebut Pak Amin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li sayyidil mahdi khalifatil wali Sayyid Ahmad Amin Mastur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا نعبد ويا نستعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم ببركة الفاتحة وبنور الفاتحة وبسر الفاتحة فاغفر لي فأمين أحمد أمين مستور ولأهله ولآبائه وأمهاته وإخوته اللهم استر عورته اللهم استر عورتي بسترك الجميل اللهم نور قبره بنورك وبنور الفاتحة وبنور الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم فاشفعنا واشفعه في عالم البرزخ واشفعه في يوم المحشر واشفعه يا ربنا بنجاة عن النار وبدخول إلى الجنة أمين رب العالمين صلى الله على نبينا محمد نشهد الله بأنه خير صالح. Ya, syukuran teman-teman. Dibilang COVID nggak ada yang meninggal kan. Tapi COVID itu bukan satu-satunya penyebab. Tentu secara hakiki Allah yang berbuat, tapi secara zahir ada penyakit bawaan. Kalau orang-orang antum yang masih muda biasanya aman insya Allah. Paling flu berat, dan itu kalau nggak biasa emang agak kaget. Kalau yang sudah lewat 45-50 yang penting nggak punya penyakit bawaan, insya
insya Allah seperti yang paling parah itu gula. Ya, jarang yang bisa selamat. Namun kan ada juga yang udah lengkap, dia kolesterol iya, jantung iya, gula iya. Ya itu di daerah Tangerang sana. Yang cerita kepada saya juga seorang dokter, mantan direktur salah satu rumah sakit Islam di Tangerang, itu sembuh. Jadi walaupun ada penyakit bawaan, sembuh-sembuh aja deh. Alhamdulillah. Maka teman-teman, Hizib Tahar atau Wirdul Latif atau Ratibul Haddar, Ratibul Atos, silakan dipilih itu. Itu pakaian imun rohani kita. Ya. Meskipun kalau orang-orang kedokteran nggak percaya, karena kalau mereka nggak beriman kepada Allah nggak percaya. Tapi kalau dokter beriman, dia percaya. Ya. Nah, gini kan banyak juga dokter yang selengean ya. Doa nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Siapa tahu dia lahir dulu didoain sama kiai kan. Banyak teman kita yang berkah doa Allah sembuhkan, berkah doa Allah bebaskan. Tapi biasanya pendoa ini kalau dia arif billah, kalau yang arif billah ya, kita minta doain sembuh nih, terus dia bilang semoga diberi kebaikan, itu alamat itu deh, alamat kalau dia dijemput, gitu. Tapi kalau semoga disembuhkan, kata si wali ini, yang arif billah ini, yang mengenal Allah ini, biasanya sembuh. Jarang-jarang gak sembuh. Ya. Kita kan gak boleh bilang, ya Allah, depan orangnya ya, jika kematian lebih baik bagi dia, maka matikanlah dia, kan gak mungkin. Jika kehidupan lebih baik bagi dia, hidupkan dia, kan gak mungkin. Nah, itu su'ul adab juga ya, iza alal marda, menyakiti yang sakit. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Jadi dalam waktu sepekan ini jadi jamaah yang hikam senior. Jadi ada jamaah hikam, yaitu mereka nyebut komunitasnya Cinta Ilahi, meninggal 3 orang. Berdekatan semua. Ya, semoga mereka semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua mereka alhamdulillah sudah belajar zikrullah ya. Sudah belajar zikir khafi. Artinya udah bekal lah di sana insyaallah. Jadi jangan lagi ada antum yang mengatakan COVID itu tidak ada. Ada, cuma jangan terlalu horor juga. Gitu, jadi kita biasa aja. Kayaknya memang dunianya begini, mau gimana lagi? Ya, kita lewati, kita jalani. Aina tawaqafna ya Musa? Sittawa Betis'in Al-Kitab wa Ruh. Sah. Tafadhal ikra Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadikum al-muttasil ila al-imam Abi Hafs Sahrawardi. Surwardi wala Sanadikum al-muttasil ila al-imam Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bihi wa bikum wa bi ulumikum ya amin. Qala rahimahullahu ta'ala, qala lahu qailun wa mal kitab wa man ruh, qala kitabu rabbil alamin fi qulubi khassatihi wa ruhu wal haqqu, qala wa mal haqqu, qala iktasara fi su'ali ala qadri iktasir fi su'ali ala qadri ruhika ihtimali fa innamal qulubu aw'iyatun wa kullu wi'a'in innama yahtamilu bi qadarihi fa idha hamaltahu aktsara min dhalika inshaqqa wa qada wa kana fasada falyakun iktisaruka fi sya'ni nafsi hatta tutahhiraha fayansharifu sadruka. Ala tara ila qawli ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadar rabiya ila qawlihi kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batila fahaula'i awliya'ullahi ta'ala kataba fi qulubihim al-imana
وجعل لهم متعلقا بقوله وأيدهم بروح منه وأوجب لهم الرضا عنه فقال رضي الله عنه. أحسن تترجم. Bismillahirrahmanirrahim. Alkitab waruh, kitab dan ruh. Bertanya kepada beliau seorang penanya, apa itu kitab dan apa itu ruh? Beliau mengatakan, kitab dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, adalah ada di kalbu-kalbu orang-orang yang istimewa. Sedangkan ruh, dia adalah hak itu sendiri. Orang itu berkata, apa itu hak? Beliau menjawab, iftasir, cukuplah dalam bertanya sesuai dengan kadar kesanggupanmu untuk menikulnya. Sesungguhnya kalbu itu hanyalah bejana atau alat penyimpan, dan setiap alat simpanan itu hanya sanggup menanggung kadarnya saja. Jika faidah kamal tahu, lalu apabila kamu menanggungnya atau memikulnya lebih banyak dari kesanggupan itu, maka dia akan terbelah, akan tumpah, dan hal demikian menjadi kerusakan. Maka hendaklah mencukupkanmu dalam persoalan itu, sehingga persoalan jiwa, sehingga ia dapat mensucikan jiwa itu, lalu dadamu menjadi lapang. Tidakkah kamu melihat, memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala? Dia menurunkan dari langit air, lalu air itu mengalir kepada wadi-wadi dengan kadarnya. Lalu aliran itu membawa buih. Nah, nafsul makna. Hingga firman Allah Ta'ala, kadzalika yuhibullahu al-haqqa wal batil. Begitulah Allah menciptakan, menjadikan hak dan batil. Mereka ini adalah para wali Allah, di mana Allah telah memasukkan ke dalam hati mereka, menuliskan ke dalam hati mereka keimanan. Dan Allah menjadikan bagi mereka tempat bergantung. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya. Dan Allah mewajibkan bagi mereka, memastikan mereka mendapatkan keridhaan darinya. Lalu Allah berfirman, radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka. Wa wasafahum bi annahum ahlu ridho anhu, dan Allah memberikan sifat atau mengenalkan mereka bahwasanya mereka itu adalah ahlu ridho. Bagaimana Allah berfirman, wa radu anhu, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma wasafahu bi annahu hizbuhu, kemudian Allah memberikan sifat kepada mereka bahwasanya mereka itu adalah hizibnya Allah, partai. Lalu Allah berfirman, ulaika hizbullah, mereka ini adalah hizbullah. Fahum rijalullah fi ardihi, mereka itu adalah rijalullah, tokoh-tokoh yang ditentukan oleh Allah di dunia. Adzabuna an amrihi, an-nasiruna li haqqihi, yang mengikuti perintahnya, yang membantu atau menolong kebenarannya. Wa qala azza wa jalla fi ayatin ukhra, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat lain berfirman, maka barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang tidak akan pernah terpisah. Wa idza dzakarallahu al-mu'mina fa innama yadhkuru al-mustakmil al-iman fa sayruhu mustamassikan bil urwatil wuthqa la infisama laha ay la yanfasilu min waliyha. Dan apabila Allah menyebutkan seorang mukmin, sesungguhnya Allah hanyalah menyebut orang yang imannya sempurna. Lalu Allah memposisikan dia sebagai orang yang berpegang teguh kepada urwatul wuthqa, tali yang kokoh yang tidak akan pernah terputus. Dan fisamalah artinya la yanfasilu min waliyha, tidak terputus dari perwaliannya. Baik, nah, syukran Sayyidina Musa. Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, Al-Muhaddis,
Al-Hafiz As-Sufi. Beliau ditanya oleh orang, lalu ditulislah di dalam kitabnya tentang dua hal di halaman ini. Pertama tentang Al-Kitab. Wamal kitab. Jadi seorang wali itu di kolbunya ada kitab. Ini bukan kitab begini ya. Kitab simbol dari apa? Al-ilmu. Al-ilmu. Kitab itu simbol dari ilmu yang diturunkan oleh Allah ke dalam kolbunya. Maka ketika ditanya, mal kitab? Apa jawaban beliau? Kitab Rabbil Alamin. Fi qulubi khassatihi. Jadi kitabnya Allah Ta'ala ada yang mastur beta ditulis jadi mushaf, ada yang mastur beta disembunyikan di dalam kolbu para nabi dan para wali. Nah, ini yang Nabi wariskan ke wali-wali itu. Ya, beta. Kalau tadi bit to, ya, to ditulis. Zahir barangnya ada, mushaf namanya. Kalau yang sekarang mastur di dalam ini. Ini yang kita sebut kemarin 4 pencirian wali Allah fi akhir zaman yang kita sebut Al-Kutub Al-Ghaus. Ya, pimpinannya para wali. Kalau beliau dihitung akhir zaman, ya beliau Al-Mahdinya. Nah, di dalamnya ada 4 kitab itu minimal. Kitab itulah yang terbagi-bagi macam-macam. Nah, itu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Apa yang diwariskan ulama dari Nabi? Salah satunya kitab itu. Masuk ke kolbunya. Tapi jangan dibayangkan kitab seperti ini. Oke? Itu al-ilmu, ilmu laduni. Baik. Maka kata beliau fi khulubi khassatihi. Di dalam hati orang yang istimewa di sisinya. Manhum al-anbiya wal awliya. Siapa mereka? Para nabi dan para wali. Kalau ada lagi yang nanya, wa marruh, apa itu ruh? Nah, ini rahasia kata beliau. Wa ruh wal haq. Ruh itu adalah al-haq. Al-haq artinya apa? Kebenaran. Ya, al-haq itu Allah. Maka di akhir zaman itu ilmu ruh itu dibagi. Karena nanti terkumpul semua di kolbu Al-Ghaus di akhir zaman itu. Tadi pagi Syekh Hisam ini ya, muhadarah ya. Saya ikut sebentar, habis itu ada ngajar kuliah ya. Beliau pun sudah mengingatkan murid-muridnya, Syekh Hisham Kabbani. Ya, antum hadir tadi ya? Ya, di lewat Zoom ya. Apa yang beliau ingatkan? Bahwa nanti akan ada Kutubul Aqtab kalau beliau membahasakannya, dan itu mastur. Bita mastur tersembunyi. Gak ada orang Mahdi, ngaku-ngaku Mahdi itu gak ada. Nanti, kecuali di indah khasati, di sisi murid-muridnya yang utama, dia akan ngaku di Al-Mahdi. Itu pun ahwal dari Allah. Gak boleh dia ngaku-ngaku sendiri. Ya, kalau beliau udah mengeluarkan itu, pasti orang-orang yang ada di sekitarnya tunduk, dan itu merasakan bergelimang syahdunya. Seperti Nabi SAW berikrar di depan, mendeklarasikan nubuatnya di depan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, itu bertahap semua. Abu Dzar, itu mereka masuklah kalimat itu dalam kolbunya. Maka Abu Bakar sebelumnya berani kemudian bersyahadat di Ka'bah. Padahal saat itu, Assalamualaikum. Ya, berani bersyahadat di depan Ka'bah. Hilang rasa takutnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kadang-kadang bercampur menekat. Abu Bakar sama Abu Dzar tuh sempat nekat tuh. Ya. Apa kata Abu Dzar? Saya mau deklarasikan iman ini dan nubuat Nabi Muhammad di depan musyrikin. Kata Abu Bakar, jangan. Udah pengalaman soalnya. Belum pengalaman, digebukin orang, bangun-bangun gak nanyain dirinya. Siapa yang ditanyakan? Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi mereka lebih mencintai Rasulnya daripada dirinya. Nah, ini yang gak mudah teman-teman tuh, menjadi seorang Mahdiyin, pengikut Imam Mahdi itu gak mudah. Menjadi pengikut Muhammadiyin itu gak mudah. Ngomong mah gampang, bayat mah gampang. Kan sekarang banyak bayat Mahdi, iya gak?
Baiat pasukan Mahdi, silakan. Ngaku Mahdi, silakan. Yang penting punya nggak 4 ilmu itu, yang itu ada dalam kolbunya, itulah kitabnya dia. Gitu ya. Nah, ketika bertanya, wamal haq, apa itu al-haq? Al-haq kan Allah itu sendiri. Nggak boleh bertanya lebih, ya. Maka boleh mengatakan, udahlah ente jangan banyak nanya deh. Ya. Kalau ada tempat, wadah, diisi melebihi kadarnya, gimana? Tumpah nggak? Manfaat nggak? Nggak manfaat. Ya, maka kita pelan-pelan pakai kitab kita ngaji. Nggak langsung ngaji 10 alam yang kita jelasin, 9 ya? 9 atau 10? Apa alamnya baru, udah pas segala macam. 9 ya? 10? Ya lupa nih. Perlu kemarin nih, coba Nasut, Malakut, Jabarut, Lahut, Hahut, Bahut, Ahut. Loh, kok segitu doang? Harus ada tambahan tuh, kayaknya ada yang ketinggalan tuh ya. Baik. Lalu beliau memberikan sebuah ungkapan sindiran berdasarkan ayat surat Ar-Ra'd ya, ayat 17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyah. Fasalat awdiyatun biqadariha. Allah turunkan air dari langit, lalu mengalirlah di lembah-lembah, di sungai-sungai. Air itu ditampung, mengalir di situ sesuai dengan kadarnya. Kalau melebihi gimana? Fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Rabiya itu naik. Zabat itu kan seperti kalau di laut itu kita ngelihat ada buih yang ombak yang naik, itu disebut zabat. Zabadan rabiya. Rabiya itu yang sa'ada, irtafa'a, yang naik. Ya, artinya hampir-hampir munasabah. Maka saya katakan tadi nafsul makna. Ya. Maka dikatakan kadzalika yadribullahu al-haq wal batil. Nah, ini ujung ayatnya ya. Apa kata beliau? Khassah itu, mereka yang disebut orang-orang spesial itu disebut dengan awliyaullah. Kataba fi qulubihimul iman. Nah, ini dalam akhir surat Al-Mumtahanah. Ya. Allah menetapkan, Allah menulis, Allah meletakkan kitab, bisa juga begitu, di kalbunya orang beriman itu iman. Iman itu intinya apa? Yakin. Lawannya apa? Syak. Berarti beda wali sama enggak wali, bedanya apa? Yakin sama syak. Itu aja bedanya. Antum yakin atau syak. Itu sebabnya ayat kedua setelah Alif Lam Mim dari Al-Baqarah, ungkapannya dzalikal kitab, kitab. Itulah kitab. La raiba fi. Maka kitab itu baru akan turun ke kalbu kita. Antum kalau nggak yakin Quran itu kalam Allah, nggak bisa ngapal. Saya ngapal nggak? Nggak akan tertarik ngajinya. Dibacain ke air nggak ngefek deh, karena nggak yakin. Jadi beda waliullah dengan yang bukan wali. Yakin aja, bacaannya sama-sama basmalah, sama-sama Fatihah. Tapi yang satu yakin, satu tidak yakin. Sama yang dibaca nama Allah, Ismul Jalalah Allah, sama-sama tahlil la ilaha illallah, tapi ini beda. Gitu. Al-farq bainahum ini al-yaqin, ya. Nah, kalau sudah begitu, sudah ada di dalamnya nurul iman, maka ayyadahum biruhim min. Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Nah, ruh di situ artinya hembusan. Satu. Yang kedua artinya rahmat. Karena ruh itu, kalau dalam ilmu ma'rifat, itu ada akar kata dari rahmah juga. Sebenarnya, untuk ahli hakikat ya, kita nggak bisa lebih jelaskan itu, nanti melewati batas lagi. Ya. Biruhim min, Allah kuatkan mereka, para wali Allah. Syaratnya satu, di dalam kalbunya ada nurul iman, nur yakin. Nah, maka tergantung di bantuan Allah kepada kita berapa. Hanya sekedar ilmu yakin, ya segitu itulah. Ilmu yakin itu ciri-cirinya satu,
hijabnya hijab ilmu. Jadi kalau nggak ada kitabnya, nggak ada dalilnya, nggak percaya. Padahal kan dalil banyak, ya, dalilnya banyak. Dalil tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, ada ijma, ada qiyas, ya. Kalau indah ahli dzikir ada zauq, zauq itu dalil, ya. Orang ngomong, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata ahli tafsir, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Itu cara membuktikannya gimana? Antum coba sendiri di rumah. Pasti ragu, benar gak ya nama Allah ini berefek ke dalam diri saya? Pasti bertanya. Jika tidak bertemu dengan ahlul qulub, ahli qalbu, ahli yakin, itu gak bisa ditransfer tuh yakinnya. Maka yakin itu bisa diajarkan. Itu yang disebut mewarisi. Jadi warisan ilmu bukan dengan orang mati terus turun ilmu juga begitu. Warisan ilmu itu harus transfer. Nah, ini proses warisan namanya nih. Ya. Kan tergantung nanti antum berapa percayanya, berapa mahabbahnya, berapa sungguh-sungguhnya, segitulah bagiannya. Gitu. Baik. Maka dikatakan di sini wa aujaba lahumur ridha anhum faqala radhiyallahu anhum. Maka maqam radiyah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah dulu, mardiyah. Tapi di sini radiyahnya kembalinya ke siapa? Ke nafs. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Allah dalam keadaan yang ridho, dan dia pun ridho, mardiyah. Tapi pada hakikatnya dibalik. Allah, karena Allah sudah ridho, kita menyebut namanya di dalam kalbu, maka gimana? Kita pun jadi ridho, sebab yakin tadi. Jadi nikmat yang paling mahal itu nikmat yakin. Jadi mintalah itu. Salah satu doanya Allahumma imla qulubana bil yakin. Coba dihafalin. Allahumma imla qulubana bil yakin. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan yakin. Itu doa tuh banyak-banyak tuh, tiap hari kalau bisa. Ya. Lalu Allah menyebut mereka ahlur ridha itu waradu'an, ya, sebagai hizbullah. Jadi kan beberapa waktu lalu ada penggunaan ayat ini bukan pada tempatnya, digunakan untuk kepentingan politik praktis. Kita mesti berpolitik, teman-teman, tapi tidak sekotor itu. Ya. Enggak usah lah, kita tahu kok, orang awam juga ngerti kok mana yang benar, mana yang salah, apalagi ulama, ya. Jangan sebut Hizbullah kalau bukan benar-benar Hizbullah. Hizbullah artinya apa? Tentara Allah. Tentara Allah itu diridhai oleh Allah. Kenapa diridhai oleh Allah? Karena mereka ridho kepada Allah. Karena mereka ridho, karena di dalamnya ada nur iman. Dan mereka dikuatkan oleh Allah, pasti menang. Faulaika humul muflihun, kan begitu dalam surat Mumtahanah yang terakhir. Ya. Fahum rijalullahi fi ardih. Merekalah rijal-rijalnya Allah. Jadi ada istilah rijalullah walaupun mereka perempuan. Jadi mbak-mbak ini, ibu-ibu ini, teteh-teteh ini, kalau ada nur iman di kolbu, itu rijal. Cowok-cowok ini nggak ada nur iman, banci. Banci. Ya, kenapa meragukan? Banci kan meragukan dirinya. Dia laki atau perempuan, ya kan? Malah menuduh Allah, salah naruh dirinya, perempuan yang terperangkap dalam tubuh cowok. Bahlul itu namanya, ya. Gak ada, Allah gak pernah salah. Karena semuanya fi ahsanit taqwim. Itu sudah kena tuh takdir yang ke-6. Ya, bab ke-6, rukun ke-6. Udah bermasalah tuh. Ya mau dosa-dosa aja, gak usah nyala-nyalain Allah gitu ya. Salahkan diri sendiri. Kita kan semuanya gak ada yang selamat dari dosa. Gak dosa fisik, dosa batin. Gak dosa batin, dosa hakikat kita. Semua kita punya dosa. Maka hatta Nabi beristighfar walaupun beliau gak ada dosanya lahir batin. Baik.
Nah, lalu ada ayat. Nah, jadi ternyata mukmin tuh kafir loh ya. Antum ini mukmin nggak kepada Allah? Berarti antum kafir. Kafir ke siapa? Kafir ke tauhid. Nah, ayat ini tauhid sering ditafsirkan oleh pergerakan-pergerakan yang tidak bersanad secara rohani dan secara akidah, secara mazhab kepada Nabi. Tauhid ini sistem pemerintahan. Padahal ini nggak ada kaitannya dengan sistem pemerintahan. Ini tentang sistem keimanan di kolbu. Ya. Maka Nabi ketika di Mekah bangun pemerintahan nggak? Enggak. Waktu di Madinah otomatis terbangun pemerintahan. Tapi Nabi tidak meniatkan itu. Otomatis perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kan enggak. Nah, maka mereka mengatakan Pancasila tauhid, ya kan? Habis itu dihapus ya. Undang-undang dasar tandingan Al-Quran. Gimana tuh? Antum lihat aja sekarang. Dulu saya penggemar Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Tapi setelah beliau mengatakan bahwa Pancasila tauhid, saya jadi kaget. Waduh, apa yang salah dengan Ustadz Abu nih? Sama dengan yang baru meninggal nih ya. Semoga Allah mengampuni mereka. Ya, kalau Ustadz Abu kan masih hidup ya, Abu Bakar Ba'asyir. Yang baru meninggal Abu Jibril. Ya, sama mereka ngomong begitu, tapi kan belakangan dia berubah. Ya, berubah dia alhamdulillah, maka dia ikut gerakan apa ya? Kita lihat dia ikut 212 ya. 212 ini kan NKRI harga mati. Cuma beda pergerakan dengan yang satu lagi gitu. Tapi mereka semuanya sama-sama cinta negeri ini. Nah, kita doakan saja mereka semua baik-baik aja ya. Capek kalau antum menaruh kebencian di hati atau terlalu fanatis di hati itu capek. Ya. Masih ingat dulu saya mengatakan bahwa Imam Sya'rani menyampaikan sufi itu akan engkau lihat aqallun nas inkaran alal umara. Mereka sedikit sekali mengingkari terhadap pemerintah. Mereka punya standar sendiri. Mereka memilih mendoakan dan menasihati daripada mengata-ngatai dan menghujat. Nah, maka ini jadi pelajaran bagi kita. Dulu Imam Sya'rani dituduh penjilat pemerintah juga. Ya, tapi buktinya beliau nulis di Al-Minan Al-Kubra, enggak. Saya tahu kok orang-orang pemerintah yang datang kepada saya, ya, raja-raja, sultan-sultan yang datang kepada beliau ngerti. Mereka itu datang cuma kalau lagi butuh. Kalau udah naik, nggak butuh lagi. Nggak datang lagi. Jadi Imam Sya'rani sudah ngabarin teman-teman dari dulu. Nah, semoga nih yang ngurus negeri ini tidak seperti yang dikatakan Imam Sya'rani. Datang kepada ulama, waliullah, cuma supaya terpilih, supaya kerajaannya eksis. Nanti kalau sudah eksis, sudah terpilih, dia nggak datang-datang lagi. Dan begitu kata Imam Sya'rani. Benar sampai sekarang tabiatnya nggak berubah. Antum melihat aja ntar. Atau kemarin pilkada, pemilu. Setiap musim-musim pemilu pilkada itu kiai-kiai yang sakti-sakti pada datangin. Kiai yang kiai kayak Sidi Musa nggak laku. Ditanya baca kitab, Fatihahnya belum ampuh katanya. Ya. Ini terjadi kenapa terjadi? Artinya mereka sendiri sebenarnya percaya bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan kampanye, kekuatan money politik. Tapi ya percayanya kondisional, bersyarat. Ya, pas situasi-situasi tertentu aja. Bila susah, ingat Allah. Gitu. Kita nggak ngomong seperti itu. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin negeri ini, walaupun kita nggak nyoblosnya, antum nggak nyoblosnya, ada yang nyoblos dia, kita doain. Semoga dia termasuk yang mencintai ulama. Tanpa syarat. Ya, kalau udah begitu, pasti diberkahi negeri kita. Pasti negeri kita terpilih menjadi negeri yang kuat di akhir zaman. Tapi kalau antum udah mulai ngutuk nih, negeri ini, kritik silakan, kutuk jangan. Ngumpat jangan. Sekali antum mengkritisi, mengumpat, udah negeri kita nggak enak aja bawaannya. Ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Muslim, ya, sebaik-baik pemimpin yang mereka mendoakan rakyatnya, rakyatnya mendoakan dia. Seburuk-buruk pemimpin, pemimpin yang melaknat rakyatnya, rakyatnya membenci dia, udah. Kita nggak mau yang kedua itu. Kita maunya yang pertama. Baik. Jadi bukan
Khatmul Aulia bukan wali besar kalau di kolbunya nggak ada kitab rohani, ya, tidak ada ilmu laduni, nggak masuk. Baik, lanjut. Wa ma qala lahul qail wa mal urwah. Qala lahul qail wa mal urwah. Qala haqqun ala Anu akhiraha. Haqqun ala an uakhiraha hatta ajida laha mawdi'an fa innaha hikmah. Bertanya kepada beliau seorang penanya, apa itu al-urwah? Beliau menjawab, hak bagiku untuk mengakhirkannya, tidak menjawab terlebih dahulu sampai aku menemukan tempatnya. Sesungguhnya al-urwah itu adalah hikmah dari hikmah. Qala lahul qail fayajri wa ahtasib ta'assufan. Bertanya kepada beliau seorang penanya, Ya udah, saya lanjut aja deh gitu. Lanjut dan aku berharapnya rahmat. Qala na'am mustaqiran ila rabbi. Beliau mengatakan, iya, tanyalah dalam keadaan merasa butuh kepada Tuhannya. Qala mal urwatul wusta. Dia menanya lagi, apa itu al-urwatul wusta? Qala, beliau menjawab, jalalullah ta'ala, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, la tisama laha min Allah, tidak akan terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma abdaha fi suduri awliya'i wal muhaddathin wa asyraqa nurul jalali fihim allaqat qulubahum bihi. Maka ketika Allah menampakkannya di dalam dada-dada para wali dan para muhaddathin, dan Allah menerangkan cahaya kebesaran kepada mereka, maka Allah digantungkan hati-hati mereka dengan cahaya itu. Uliqat qulubuhum bihi fahamat fi jalalihi. Maka kalbu-kalbunya itu merasa hangat di dalam keagungannya. Walanat amman siwahu washtaghalat bihi. Lalu kalbunya itu berpaling dari selain dia dan sibuk dengannya. Wa humul mutamassikuna bil urwatil wusta. Mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan urwatil wusta allati la tanfasimu min mabda'iha, yang tidak akan pernah terputus dari fondasinya. Wa ayyadahumullahu ta'ala bi ruhil jalali wa ta'allaqat bi dzalika at-ta'yidi bi jalalillahi ta'ala. Lalu Allah menguatkan mereka dengan ruh jalal. Lalu bergantunglah dengan penguatan itu dengan jalan. Baik, jadi ada pertanyaan dari muridnya. Apa itu al-urwah? Nah, ini wali itu begitu. Kalau ahwalnya nggak datang, dia nggak jawab. Dia ahwalnya karena tergantung yang nanya. Ini belum siap nih. Cuma udah penasaran aja. Dia kemudian bilang, ya ente sabar dulu ya. Nunggu dulu nih ahwalnya datang di kolbunya. Kalau datang, kalau nggak datang dia nggak jawab. Seperti Al-Haq, dia jawab nggak? Dia nggak jawab. Karena si yang nerima juga nggak bakal bisa menerima. Anak kecil bisa nggak diajarin ilmu ma'rifatullah? Paling-paling cuma ya basic. Terus sekarang ada ajaran kalau mau nanya tentang Allah, tanya anak kecil di mana Allah. Betapa bahasanya apa yang enak ya? Kalau kita bilang jahil, emang jahil ya. Betapa nggak dipakai akalnya untuk hal akidah, dia bertanya ke anak kecil. Dikirim-kirim lagi ke kita ya kan? Sosmednya kita dikirim-kirim. Nih buktinya anak kecil nih percaya sama Allah di langit. Ya salam. Yang lebih rendah dari akidah bab apa? Fikih. Dalam fikih, anak kecil kalau transaksi sah nggak? Kalau anak kecil tidak sah transaksi dalam hukum muamalat, apalagi hukum ibadat, apalagi hukum i'tiqadat, akidah. Bahlul juga kan?
Karena ini kekacauan loh. Afala ta'qilunnya nggak kepake. Bukan fitrah yang itu yang dijadikan dalil. Kalau mau pakai dalil ada. Dalil yang mana? Dalil yang itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi fitrahnya kolbu, disebut nama Allah, kolbu jadi tenang. Bukan dideretin anak-anak kecil, tanya, Tuhanmu di mana, bro? Tuhanmu di mana? Gimana kalau nanya anak kecil sini? Dong, gitu ya. Di mana, Yung? Kalau orang Padang gitu ya. Di mana, Yung? Kalau orang Sunda apa? Ujang. Di mana, Jang? Gimana bahasa Sundanya? Bukan kumaha kan? Jadi teman-teman, ini konyolnya hari ini, akidah-akidah yang udah bingung menerapkan dalil itu gimana? Maka mereka berdalil dengan fitrah anak kecil yang fitrahnya bukanlah fitrah. Ya, geser lagi sini. Geser sini. Fitratuhum laisat fitratil lati na'tamidu 'alaiha. Ya, bukan fitrah itu yang diyakini itu bukan. Kenapa? Anak kecil kalau udah 5 tahun, 6 tahun kan masuk ke hadisnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir terlahir dalam keadaan fitrah. Pas baru lahir. Kalau sudah masuk umur 3, 4, 5, udah kena pengaruh bapaknya belum? Udah kena. Pengaruh temannya? Iya. Itu anak saja Hisham, dari umur 5 tahun, pertanyaannya mengerikan. Susah jawabnya. Kalau antum yang nanya kan cukup dikasih dalil Quran kan? Kalau dia nggak bisa, harus pakai analog-analog yang berat. Ya. Seorang nanya Nabi Khidir deh. Kalau kita kesel dia bilang, wah kayak Nabi Khidir kan katanya. Nabi Khidir kan nguji Nabi Musa. Ini kan ilmu Nabi Khidir nih, aduh pusing juga kita jawabnya. Jadi orang kita mau marah nggak jadi marah. Dia menyerap apa yang kita terima. Nah, ini yang disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani. Maka orang tuanya lah, orang tua itu artinya komunitas di mana dia hidup. Yang jadi guru pertamanya, al-muallim al-awal kan orang tua. Yang akan membuat cara berpikirnya ala Yahudi, tuh yang meyakini Allah bertempat. Ya, Allah terbatas, Allah berfisik. Dan Yunasirani atau kebalikannya. Nah, itu. Jadi jangan lakukan lagi hal-hal konyol itu, teman-teman, ya. Kita kasihan aja sama antum yang meyakini bahwa Allah itu di langit, dalilnya anak kecil. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Cukup katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Rahman istawa atas aras. Enggak usah dikatakan kemudian bertempat. Cukup katakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Yanzil nuzul. Allah nuzul setiap malam sepertiga malam terakhir ke langit pertama, langit dunia. Enggak usah katakan berpindah dari atas ke bawah. Cukup katakan yadullah, tidak usah kemudian bayangkan tangan fisik atau tangan gede gitu, jangan. Ya. Nah, ini yang disebut isbat. Jadi ahlu sunnah itu bedanya dengan Mu'tazilah, masih ingat? Mu'tazilah ayat itu mereka anggap mustahil Allah bersifat istiwa, mustahil Allah ada ayatnya karena Allah bukan fisik. Mereka tolaklah itu sebagai sifat Allah. Sedangkan Mujassim mengatakan apa? Yat itu benar-benar yat. Hakiki. Nah, kalimat hakiki untuk kata yat itu berbahaya. Hakiki fil lughah atau fi ya, dalam hal apa? Kalau fil lughah al-yat ya ini. Istiwa hakikinya apa? Duduk. Hakiki, itu mana hakiki? Kita tanya, maksud hakiki antum apa nih? Benar-benar duduk. Ya salam, ya. Nah, ini berbahaya. Ya, ini sama dengan yang ayat tadi. Wamal haq, wamal istiwa. Maka jawaban Imam Malik apa? Al-istiwa maklum. Istiwa dalam ilmu bahasa Arab sudah jelas maknanya. Ya. Al-istiwa maklum. Wal kaif anhu marfu. Itu yang sahih lafaznya. Sedangkan kaif Allah Maha Suci darinya. Jadi kul istawa wala takul istaqarra. Ya, katakan istiwa, jangan katakan istiqrar. Itu syarah Ibn Abil Is mengatakan istiqrar. Kul nuzul wala takul yantaqil minal a'la ila sufla. Ilal asfal, ya.
Ibnu Abil Is ngambil dari guru-gurunya, mengatakan Allah itu nuzul, turun benar-benar dari atas ke bawah. Nauzubillah min dzalik. Maka syarah Ibn Abil Is itu bukanlah syarah, tapi khiyanah ala al-Imam Tahawi. Ya, Imam Tahawi nggak pernah mengatakan. Bahkan Imam Tahawi mensucikan Allah dari arah. Ya, kita kan sudah ada. Ya, itu gimana? Progresnya, jalan. Semoga nanti jadi, nanti dalilnya kita tambah-tambahkan, kita cetak, kita bagikan. Ya. Kalau ada yang mau nyetakin, kalau enggak antum jual aja. Kita enggak niat untuk berbisnis dalam hal itu. Saya malu kepada Imam Bukhari, Imam Hakim Tirmizi, kitabnya nyebar, tapi beliau kan enggak dapat apa-apa di situ. Yang dapat apa? Si yang nyetak, ya kan? Dan tidak ada tuh, ya, ciri-ciri orang hebat itu atau orang yang terkenal di langit, dia terkenal di bumi, nggak ada. Banyak kan yang terkenal di bumi, nggak terkenal di langit. Tidaklah mesti tanda orang pintar itu banyak buku. Karena semakin banyak buku, semakin banyak ketahuan kebodohannya. Ada orang yang sedikit nulis buku, tapi isinya luar biasa. Nabi Muhammad nggak ngarang loh ya. Nabi Muhammad nulis buku nggak? Jadi kalau standar orang hebat nulis buku, nggak juga. Nah, kita cuma niru ulama salaf sebagian karena mereka nulis buku. Baik. Wa atlafati, saya yang baca deh ya. Udah capek sini Musa ini. Wa atlafati qulubul awliya hatta sarat kulluha ala qalbi rajulin wahid. Wa huwa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qalbu para wali itu satu kartu, satu frekuensi. Ini yang disebut hatta sarat kulluha ala qalbi rajulin wahid. Pasti wali itu satu kartu. Jadi wali itu tahu yang dihadapin wali, insyaallah. Kadang-kadang sih nggak tahu. Nah, berarti tingkatannya beda. Kutub tahu dengan kutub, tapi yang autad kadang nggak tahu dengan yang kutub. Yang kutub mengerti kalau ini autad. Kutub tahu dengan abdal, abdal belum tentu ngerti dengan begitu. Ya. Sama dalam fikihnya begitu. Muqallid nggak ngerti yang dihadapin itu udah separuh-separuh mujahid. Ya bantah-bantah sama dia. Ya. Padahal yang dihadapi udah separuh mujtahid, itu sering kejadian. Ya. Yang ngerasa mujtahid siapa? Yang muqallid. Yang ngerasa masih muqallid siapa? Yang separuh mujtahid. Karena dia tahu dia baru separuh mujtahid, belum mujtahid. Itu sering terjadi di mana-mana, ya, di mana-mana. Antum lihat aja di Jawa itu pesantren banyak orang hafal kitab matan-matan, ilmu alatnya udah cukup untuk fatwa. Sampai sekarang nggak mau kolid nggak? Nggak mau kolid. Ini bocah baru kemarin hijrah, baru 3 bulan 3 tahun kemarin, baru tahu hadis riwayat fulan, ya, qala Syekhul Islam, qala Syekh Albani, disahihkan Albani, mengatakan apa? Oh, nggak boleh taklid. Kita harus ittiba. Ternyata ittiba versi dia mengatakan hadis riwayat Bukhari. Mengatakan disahihkan kalau disahihkan Albani kan taklid lagi ke Albani. Nah, jadi makna disahihkan Albani apa? Kita mengikuti pensahihan Albani. Albani kan meneliti. Apakah semua yang disahihkan Albani itu sahih? Enggak, itu sudah dicek. Bahkan Albani sendiri mendoifkan apa yang disahihkan. Dan hitung oleh Syekh Hasan Saggaf hatta balagh aksar min al. Lebih dari 1000 Syekh Albani mengatakan di sini hasan, di sana dhaif, di sana dhaif, ini hasan, di sini sahih. Jadi dia sendiri enggak terpercaya dengan dirinya. Dia sendiri enggak konsisten sama dirinya. Terus kita mau iktiman sama dia. Ya maaf gitu. Ya, kita enggak bisa. Celahannya kalau masih 100, masih bisa lah. Tapi kalau udah sampai begitu, nggak masuk. Apalagi dia kemudian masuk ke ranah fikih. Dia peneliti hadis aja, jangan masuk ke ranah fikih. Masuk ke ranah fikih, keluarlah buku sifat sholat Nabi. Itulah hasilnya sekarang. Sholat teman-teman yang pakai kitab itu sudah terputus sanadnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum lihat sholat di sampingnya nggak nyaman. Ya, nyaman nggak antum sholat di sampingnya? Kaki lah diapain ya. Begitu juga dia juga nggak nyaman sholat dekat antum soalnya.
Nabi itu mengajarkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Antum melihat Nabi sholat nggak? Bukan sebagaimana tertulis dalam kitab. Karena kitab nggak bisa membayangkan itu, kitab terbatas. Satu dalil bisa 7 pemahaman, ya kan? Berapa banyak itu terjadi? Dalilnya sama. Nabi yabda bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya sahih. Nabi memulai dengan bilhamdulillah. Muncul berapa mazhab? Mazhab yang mengatakan Nabi tidak baca basmalah, ya kan? Malik. Nabi baca tapi sir. Nabi baca plus jahar. Udah berapa tuh? Ya. Udah 3. Dalilnya sama. Dalilnya sama. Berarti orang mengatakan hadis riwayat fulan itu belum tentu dia berdalil. Belum tentu dia ittiba. Oke. Nah, ini perlu kita sisipkan supaya antum ngeh selalu dengan kadar kita di mana. Baik. Lalu ada hadis di sini teman-teman. Yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Akan masuk surga di antara umatku, umat Nabi Muhammad loh ya. 70.000 tanpa hisab. 70,000 bighairi hisab. Di riwayat Imam Bukhari ada tambahan wala azab. Bukhari Muslim ya. Bighairi hisabin wala azab. Tidak dihisab dan tidak diazab. Ada di antara umatku masuk surga tanpa dihisab. Sahabat Nabi 124.000. 70.000-nya udah masuk situ dong. Udah habis kita. Gak usah khawatir ya. Di riwayat lain disebutkan, tapi bukan di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa masing-masing 70.000 itu bawa 70.000 lagi. Ke bawahnya tuh, wah itu yang sanad. Makanya antum mesti bersanad. Thariqatnya mesti bersanad, mazhab fikihnya mesti bersanad, mazhab akidahnya mesti bersanad. Bukan nemu di buku, apalagi nemu di TV. Ya, nanti ketika orang-orang yang mengklaim dia ikut Nabi, tapi dari buku datang kepada Rasulullah, Rasulullah kan nanya, kamu ngikut aku dasarnya siapa? Buku, oh belum tentu benar. Ditanya oleh Rasulullah, siapa gurumu? Sehingga terhubung kepada beliau. Sama, ada orang ngaku nih, ya Rasulullah saya ini keturunanmu. Nabi kan nanya, nanti nasabmu mana? Sama begitu. Tapi nanti diwakili oleh Sayyidah Fatimah, kalau untuk zuriat Nabi. Udah sah nih nasabnya kepada Nabi. Dilihatlah manhajnya, sesuai nggak ada manhaj keturunan Ahlul Bait. Kalau nggak sesuai, dibuang juga mereka. Ya. Jadi berat jadi Ahlul Bait. Langsung disidang sama Ibunda Fatimah. Nah, kita yang bukan Ahlul Bait dari sisi nasab, ya kita punya kelegaan di situ dikit. Tapi kita kan perlu ghibthah dengan zuriat Nabi. Ghibthah loh. Kenapa antum nggak lahir sebagai zuriat Nabi? Maka untuk mengejar kekurangan itu, jadilah wali Allah. Jadi kekasih Allah. Waduh, gimana cara jadi kekasih Allah? Udah percaya aja dulu. Minimal sebelum meninggal jadi kekasih Allah. Ya, percaya, kalau orang udah percaya. Nah, mereka itu qulubuhum ala qalbin rajulin wahid. Nah, kalbu mereka satu. Ya. Wa innama saru hakadha li'anna qulubahum lahat an kulli syai'in siwah. Nah, mau menjadi yang 70.000 atau 70.000-nya 70.000. Hanya satu itu, teman-teman. Qulubuhum lahat an masiwah. Kalbunya lalai dari selain Allah. Kalau kita sebaliknya ya, kalbu kita serius kepada selain Allah, tapi lalai dari Allah. Buktikan aja nih. Jazakallah ya. Kita ini kalau kerja nyari duit serius nggak? Tapi mau cari ma'rifatullah serius nggak? Nggak serius. Ini problem kita semua ini. Maka teman-teman kita minta ampun kepada Allah karena selama ini kita lebih serius mengejar yang bukan jaminan kita sebagai orang yang tidak dihisab dan diazab. Nah, dalam istilah ahli ruh, teman-teman, ahli rohani, alam ini kan ada klannya. Kita kalau nyebut alam qadim itu bukan berarti alam dalam istilah ilmu kalam ya. Saya udah sering sampaikan dari dulu semenjak kita ngaji Kifayatul Awam. Azali itu sebenarnya tidak
pas disebut alam. Tapi dalam ilmu hakikat, istilah azali digunakan sebagai alam. Pertama qadim, lalu azali. Kemudian ruh. Itu ada istilah begitu. Qadimiyah, azaliyah, ruhiyah. Digunakan istilah untuk memudahkan faham. Ya, tapi dalam ilmu akidah tidak boleh digunakan sebenarnya azali untuk alam. Karena alam kullu ma siwallah. Pada periode azali hanya Allah, ahad. Ya, baik. Maka alam ini ada yang mereka murni. Mereka adalah cahaya. Itulah para nabi. Maka nabi itu disebut nurun ala nur. Nur atas segala nur. Antum lihat tafsir Ibnu Katsir aja, nggak usah yang aneh-aneh. Itu ketemu dah. Apalagi tafsir-tafsir yang lain. Itu menyebutkan nur. Bahwa nabi itu adalah nur. Ada yang menafsirkan nurun ala nur itu Allah, tapi saya menerjemahkan berdasarkan yang kita talakikan dari guru-guru kita, nurun ala nur adalah nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi, nah ini sumber dari nur-nur yang ada, yaitu nur para nabi yang kita sudah bahas sebelumnya 124.000. Maka jumlah para nabi berapa? 124.000. Jumlah sahabat berapa? Loh kok bisa cocok? Cocok logi? Enggak ada cocok logi di sini. Ini sudah qat'i dari sana. Bahwa tetesan nurnya Nabi, pancaran nurnya Nabi akan memancar dari beliau 124.000. Mereka yang disebut dengan Bani apa? Nur. Bani Anwar. Bani Anwar itu klan pertama. Bisa dihafalin ya? Karena Nabi sudah wafat secara fisik, maka Banu Anwar ini punya pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Saya sudah tanyakan berkali-kali, pewaris itu keluarga bukan? Kalau bukan anak, bukan saudara, bukan hubungan keluarga, bisa nggak mewarisi? Biasanya kebayang pewaris anak kan? Walaupun dalam Islam ada ke kiri, ke kanan, saudara, laki perempuan, om, bibi gitu ya. Tapi yang lumrah kita paham, pewaris anak. Jadi sebenarnya nur ini punya penerusnya, pewarisnya. Siapa? Ini yang disebut Bani Arwah atau Bani Ruh. Mereka berapa jumlahnya? Setiap masa 124.000. Dan masa udah berapa kali nih? Jadi cahayanya 124.000 per masa, tapi nafsnya udah macam-macam ini, pancarannya. Belangkali antum dapat tuh pancaran itu, nafsnya beda. Nah, ini bedanya dengan reinkarnasi. Reinkarnasi, jiwa orang itu terlahir kembali. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Yang ada cuma nurnya diwariskan. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya, bahwa ruh kembali kepada Allah karena itu tiupan. Nur kembali. Tubuh kembali, kemana kembalinya? Ke tanah. Yang nanti ditanya siapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, berarti yang merasakan mati siapa? Nafs. Bagi ruh yang mengenal Allah, itu adalah kemerdekaan abadi. Jadi ruh itu pengen sekali antum untuk mati. Tapi dengan syarat sudah bermakrifat. Karena Nabi mengatakan, lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak melihat Allah sampai kamu mati. Maka ilmu makrifat itu adalah mematikan ego, mematikan nafs untuk sementara. Sehingga kemudian ruhnya muncul. Antum kalau ego kan gak mungkin datang. Masa Ar-Razi baru umurnya sekian dan ngajarin gua lagi. Ya gak mungkin. Apalagi anak Darussunnah tuh paling berat tuh ya. Benar gak Rokiin? Ali. Paling berat tuh anak Darussunnah. Haji mas saya. Kenapa? Kalau nganggapnya kakak kelas itu terhijab. Kalau nganggapnya saya ustadz itu bisa terima. Sama. Saya sama kakak kelas saya nganggapnya ustadz atau kakak kelas. Nah, dulu ada saya punya kakak kelas, saya anggap ustadz. Namanya Ustadz Saiful Hadi. Itu ajib, hafalannya ajib. Itu kalau sebut nama Nabi bisa nangis. Ada satu kitab karya Syahrori, walaupun saya punya mauqif pandangan terhadap Syahrori, tapi kitab yang itu bagus. Maqalat, saya lupa judul kitabnya.
itu kitab seakan-akan dihafal. Jadi kita kalau Kang mau ngaji bab ini nih, ayo buka. Belum saya baca dia ngerti, bahkan ibaratnya sama. Ibaratnya sama kita. Ajib. Ya. Sekarang jadi kiai di Lampung. Semoga Allah menjaga beliau ya. Itu ya salah satu yang menginspirasi saya kemudian baca kitabnya serius. Ya, sampai sekarang kalau diadu nahwu sorofnya kalah saya. Pasti kalah ya. Karena beliau mengerti alfiah dengan baik. Kalau kita ya dibaik-baikin gitu ya. Jadi antum jangan lihat nahwu sorof aneh, yang penting kita paham apa yang kita baca ya enggak. Tapi insya Allah bisa ya. Insya Allah dulu kita talaki nahwu sorof 2 kali dengan Syekh Aiman Syawah. Kalau boleh disebut beliau Sibawai hadal asr, insah ta'bir ya. Sibawai zaman sekarang ya beliau lah Syekh Aiman Syawah. Satu kalimat itu satu kata bisa di-i'rab, bisa dijelaskan struktur kalimatnya lebih dari satu model. Nah, itu saya belajar dengan beliau. Sampai Quran itu kita meng-i'rab berkali-kali. Bisa begini. Ya, sampai kepala itu beruban ya. Beruban sebelum saatnya. Baik teman-teman. Ini namanya Bani Arwah atau Bani Ruh. Jumlah mereka berapa setiap saat? Jadi walaupun kita bersedih, antum sedih nggak kiai meninggal? Ulama meninggal, hafiz meninggal, habib meninggal, sedih kita. Gimana nggak sedih? Ilmu ada di kolbunya, yang tadi kitab Rabbul Alamin itu terkubur dengan terkuburnya mereka. Kita sedih. Cuma mau sedih terus. Kazib ente ya, kata Musa. Kalau nggak ngaji, orang-orang yang sedih itu bohong, kata Musa ya. Pembukaan kajian Sahih Bukhari Musa begitu. Nembaknya kena semua kita ya. Karena orang yang, aduh sedih ya, banyak ulama meninggal, tapi dia diam aja di rumah. Ya. Dia nggak mau ngaji. Dia nggak mau cari guru yang bersanad. Ya, aksabul kazzab. Ya. Aksabul kuzzab ya, yang benar ya. Baik, maka teman-teman yang melakukan Allah, mereka yang Bani Arwah itu, atau disebut rohnya suci, rohnya bening. Tapi jangan dikira mereka nggak berdosa. Mereka tidak maksum. Jadi ketika ditiupkan ke dalam tubuhnya tetap berdosa, tetap mungkin punya kesalahan di dunia, mungkin punya kejahilan sedikit, tapi ruhnya akan mencari. Karena dia pewaris, dia akan mencari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum dikabarin orang, kamu ini keturunan Syanu loh. Tapi terputus antara antum dengan Syanu itu. Nyari nggak? Nyari, itu nasab fisik loh. Gimana kalau itu nasab rohani? Inilah yang membuat orang-orang yang rindu kepada Nabi itu nggak tertahan nangisnya kalau sudah nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ingat, al-buka tis'ah, kullu hariya ila wahidah. Nangis itu ada 9, begitu riwayat Ibnu Mubarak. Semuanya riya kecuali 1, yaitu yang pertama. Maka kalau antum nangis, lawan terus, ya. Jangan lama-lama. Karena yang kedua, kolbunya nanti langsung diwas-waskan lewat darah, lewat saraf. Kata si setan, ente suci ya. Kita bilang, saya bukan suci. Masuk lagi deh. Waduh, kolbumu lembut ya, gampang tersentuh. Begitu terus. Enggak juga. Waduh, kamu dilihatin orang loh, nangis terus lah. Biar kelihatan soleh gitu. Solmut, soleh imut-imut. Wa ta'allaqat min ta'alluqin wahid fahiya ka qalbin wahid. Jadi ini yang disebut al-arwah junudun mujannada. Frekuensinya sama. Roh itu frekuensinya sama. Apa itu? Ma'rifatullah. Udah, gitu. Jadi nanti nih, kalau zamannya datang, kumpul semua orang di dunia, antum nggak paham bahasa mereka. Nanti antum bakal paham sendiri. Karena kolbunya yang bicara. Habib Umar kan pernah ketemu dengan kiai dari Jawa. Ya, teman saya ada di belakangnya, itu khodamnya. Khodam dari salah satu kiai itu. Yang dari Jawa ngomong bahasa Jawa, Habib Umar ngomong bahasa Arab. Nyambung mereka. Yang di belakang nyambung juga, ternyata dia wali juga. Khodamnya juga wali. Allahumma sholli ala Muhammad. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يذكر عن ربه تبارك وتعالى
wajabat mahabbati lilladzina yatahabbuna li jalali wa yatasafuna li jalali. Kalau di riwayat Imam Ahmad kan ada ya, disebutkan bahwa nanti di akhirat itu para nabi, para ulama, semua manusia itu kaget, tiba-tiba ada cahaya lewat depan Siratul Mustaqim atau melewati surga atau apa gitu ya di padang mahsyar. Itu antum pernah dengar nggak cerita Habib Mahdi di Parung? Namanya Segaf Mahdi. Segaf bin Mahdi. Ya, itu wallahi kana rajulan salihan waliyan min auliyaillah. Itu disaksikan oleh orang, bukan orang Indonesia yang nyaksiin. Beliau ketika mau istilam, mencium Hajar Aswad, bukan orang rame. Allah perjalankan, naik badannya ke atas. Kelihatan sama orang sesekali. Tapi kelihatan kayak muka Arab kan, dikira orang Arab juga, ternyata orang Indonesia kan. Habib Segaf bin Mahdi ya. Saya pernah ketemu anaknya Said Muhammad yang dari ibunya Bunda Wahidah ya, Umi Wahidah ya. Kita ketemu dulu 2015. Nah itu ada yang begitu. Nanti dia kiamat juga sama. Di hari kiamat nanti tiba-tiba dia terbang seperti cahaya. Nanti semua orang ghibtah yaghbituhumul awwaluna wal akhirun, begitu kira-kira lafaznya. Ghibtah terhadap mereka yang awal dan yang akhir. Umat terdahulu dari masa Nabi Adam sampai umat kita. Bengong semua, yang haji berkali-kali, yang khatam Quran berkali-kali. Aduh macam-macam deh. Semuanya pada bengong. Ini siapa? Ini mereka. Apa jawaban Allah? Ya. Humul mutahabbina fiyya, begitu riwayat Imam Ahmad. Mereka itu yang membuat kamu tercengang, al-mutahabbina fiyya, yang mereka saling mencintai. Fiyya. Fi itu mahabbah zatiyah. Zat Allah itu ditajallikan dengan dua sifat, jalal dan jamal. Jalal dan jamal. Maka di riwayat ini, di riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, yatahabbuna li jalali, mereka saling mencintai karena jalalku. Kalau jalal berarti babnya khauf, takut. Ada yang karena jamali, karena cinta. Kita kalau ketemu guru yang soleh, kita sungkan nggak sama dia? Nah, itu namanya jalal. Berarti gurunya dapat pancaran jalalullah. Ada guru yang antum senang aja sama dia. Sampai-sampai orang ngeliat kita salah ada, padahal bukan. Itu namanya jamal. Sehingga orang ada muncul unsiyah, keakraban. Itu biasa. Ya. Nah, jika di dalam hadis Imam Ahmad tadi, al-mutahabbuna fiyya. Jadi mahabbah itu ada yang lillah, ada yang billah, ada yang fillah. Ini 3 tingkat. Hafalin ya. Mahabbah lillah, karena ini ada yang karena nikmat, ada yang karena asma, ada yang karena sifat. Contohnya antum nih mau hormati orang karena penampilan fisiknya, bisa nggak? Ya contohnya aja, antum kalau ketemu dengan, mohon maaf, security ya, di mana aja, saya di kampus kan sering begitu. Kalau kita datang jalan kaki, itu ditanyain, mau kemana? Wajahnya agak galak ya. Di kantor-kantor begitu. Tapi kalau kita pakai baju biasa, datangnya mah Pak Direktur gimana? Ditanya nggak? Kira-kira begitu. Nah, itu yang sudah, yang nomor terakhir. Atau kurang billah. Antum sudah membawa nama atau yang punya kebesaran itu. Ya mungkin manajernya lah. Kalau ini kita punya sanad nih. Billah itu kira-kira antum punya sanad rohani kepada Nabi sallallahu alaihi, sehingga mengenal. Karena pintu mengenal Allah cuma Nabi, nggak ada lagi. Hanya Nabi. Ya. Kalau ada orang mengaku bukan dengan jalur Nabi Muhammad SAW, batalat ma'rifatuh, batal ma'rifatnya. Ya. Maka tidak ada ma'rifat orang lebih tinggi dari ma'rifat Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga tadi fillah. Fillah itu di dalam zat. Jadi dia itu bukan lagi berhadap-hadapan atau karena, tapi dia sudah fana, udah nggak ada lagi dia. Tapi kita nggak bilang nyatu ya, karena tidak ada persatuan antara hamba dan Tuhan. Ar-Rabbu Rabbu, Al-Abdu Abdu. Begitu kata Ibnu Arabi, yang sering tidak dinukil oleh orang yang benci kepada Ibnu Arabi. Karena udah benci, maka dia tidak mengerti siapa Ibnu Arabi. Itulah Ibnu Arabi mengatakan Ar-Rabbu Abdun wal Abdu Rabbun. Dan itu kesalahan besar ya dalam nukilan terhadap Ibnu Arabi. Maka boleh kita sebut Ibnu Arabi ini dizolimi, kita wajib membelanya. Padahal beliau sudah berpesan akidahnya akidah salaf, akidah Ahlussunnah. Nah, lalu ada ayat di situ. Inilah mereka yang dikatakan Allah, "Lau anfaqat ma fil ardi jami'a, lau anfaqat ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Jadi mereka bisa nyatu itu kenapa? Karena mereka disatukan oleh Allah. Dengan apa? Ruhul Jalal A'zam, ya. A'zam sya'nan min ayyusaf, ya. Ruhul Jalal itu lebih besar daripada apa yang kita jelaskan. Nah, itu Bani Arwah. Nah, wali-wali yang permanen itu dia. Ini yang wali-wali tinggi. Semuanya, kalau nggak kutub, Budala, Abdal, Autad, ya itulah yang nama-nama itu. Ya, Ruqaba, macam-macam namanya. Ada Akhyar, ya, ada Imamani, ada Umana, macam-macam kelas-kelasnya para wali itu banyak. 124.000. Lalu di bawah mereka ada strata lain. Disebut Banu Al-Malaikah. Jadi malaikat bukan di atas Bani Ruh. Bukan di atas Bani Ruh, Bani Arwah. Tapi mereka di bawah satu tingkat. Bani Ruh. Kenapa? Karena malaikat itu beribadah ijbariyan. Karena emang dia dari sononya udah ibadah, dipaksa. Kalau kita, ibadahnya ikhtiyarian, tertulis juga di kitab ini. Ya. Kalau kita beribadah, itu ikhtiari. Nah, kalau kita tidak memilih mengenal Allah, menyembah Allah, baru kita di bawah malaikat. Nah, orang ini menyembah Allah kan ada karena Allah, ada karena supaya dia mendapatkan satu kesaktian, satu posisi, satu kemuliaan. Maka mereka nggak jadi Bani Ruh, mereka jadi di bawah malaikat. Banul Insan. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua. Ya, sampai akhir ayat. Ya. Surah Al-Ma'arij, ya. Sesungguhnya manusia itu karakternya keluh kesah. Nah, kalau yang Bani Ruh itu dia keluh kesahnya nyamar, ngelakon. Dia nggak bakal keluh kesah. Ridho ada di dalam kolbunya. Nah, antum masih suka keluh kesah nggak? Berarti belum Bani Ruh tuh. Ya, Bani Ruh itu dia ridho dengan kehendak sang penghembus ruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya percaya ke takdir, tapi nggak percaya, nggak ridho dengan takdir. Itu kan apa? Kontradiksi nggak? Katanya percaya takdir, tapi nggak ridho. Baik. Bani apa lagi? Di bawahnya Bani Alam. Nah, kenapa ada orang-orang sakti? Itu dia Bani Alam. Kalau Bani Insan itu filosof, itu dia mencapai wisdom, tapi dia tidak pernah melewati kemuliaan malaikat. Inilah yang dikatakan, ya. Zakartuhu fi mala'in khairum minhum. Kalau orang-orang manusia ini yang suka keluh kesah ini zikir, Allah akan sebut namanya di sisi malaikat yang lebih mulia dari mereka. Tapi kalau Bani Ruh enggak. Bani Ruh lebih mulia dari malaikat. Gitu. Ini kan mazhab ya, ulama kita dalam Ahlussunnah memang ikhtilaf ya. Nah, inilah tafsilnya. Lebih mulia malaikat atau manusia? Kita katakan fihi tafsil. Tidak boleh dibilang iya atau tidak. Lebih tinggi ini atau tidak. Tapi harus ada syaratnya. Jika dia pewaris Nabi, maka dia lebih mulia. Jika dia bukan pewaris Nabi, maka malaikat lebih mulia. Nah, orang-orang Bani Insan ini, jika beramal itu cari kesaktian. Dia rajin sholat itu supaya rezekinya lancar.
Ini ciri-ciri Bani Insan nih. Ya. Kapan dia tahajud? Kalau lagi susah hidup aja. Kapan baca surah Al-Waqiah? Jika lagi pengen dapat rezeki, bukan ingin mendekat kepada yang Maha memberi rezeki. Ini. Dan menyedihkan sekali apa teman-teman? Masih ada tarekat yang begitu. Belum menghantarkan mereka menjadi Bani Ruh. Gitu. Maka berebutlah mereka untuk posisi kemursidan. Ya, kan syuhrat di situ ada popularitas. Berebut dalam masalah-masalah ya semuanya mereka tidak iltifat ilallah. Mereka tidak sibuk melihat Allah, memandang Allah, mengarah ma'rifatullah, tapi mereka kalau tadi ciri-ciri yang 70.000 itu, 124.000 itu apa kalimatnya ya? Qulubuhum lahat an kulli ma siwa. Kalbu mereka lalai dari selain Allah. Berarti mereka cuma mengarah kepada Allah. Kalau ini kebalikan. Jadi ini kabar tidak enaknya. Kebanyakan tarekat masih di situ. Maka antum lihat kalau orang tarekat nyarinya wirid ijazah. Enggak. Kalau Bani Ruh enggak. Bani Ruh nyarinya ma'rifat. Beda enggak tuh? Ijazah ma'rifat, ijazah ma'rifat, beda kan? Apakah orang dapat lembaran kertas ijazah, dapat wirid, langsung dia mengenal Allah? Belum. Nah, itu sebabnya di ribat kita nggak obral ijazahan. Yang mau baca dalail, kita ijazahin. Yang mau ngaji ma'rifatun Nabi, kita ijazahin. Yang mau zikrullah, kita talqin. Talqin juga nggak mesti segera-segera juga kok. Ya, yang penting antum kenal dulu nih arahnya kemana kita nih. Sudah kenal arahnya, talqin ngikut. Oh perlu baiat, oh nanti aja baiat sama Imam Mahdi aja ntar. Ya, sama saya nggak usah baiat, sama saya talqin aja. Ya, maka dalam tarekat yang saya pakai, yang saya amalkan, yang saya sharing ke antum itu tidak ada baiat. Ya, karena baiat bagi saya cuma untuk Imam Mahdi. Ya. Kalau kita meninggal dulu tidak apa-apa, kan kita sudah niat. Ya. Tapi kalau kita niat, insya Allah umur kita dipanjangkan. Amin ya. Siapa tahu antum nanti berjuang bersama kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Fa idza wajadat qulubuhum nasima ruhil jalal kadat tatiru min amakiniha syauqan ilaih. Jadi salah satu karakter dari ruh itu adalah ruh Bani Ruhnya apa? Karena dia sudah mengenal Allah dengan sifat jalalnya. Ada syauq. Ada kerinduan. Inilah yang membuat ahli-ahli ma'rifat ini, walaupun jauh dia bisa berkirim salam. Bahkan mereka pengen ketemu. Ya. Tadi nyampe di Bani apa? Bani Adam. Bani Alam. Nah, di Bani Alam itu teman-teman, disitulah dukun-dukun di situ. Ya, sakti nggak tuh? Sakti. Di Bani Alam ini, ya dia bisa berkoneksi dengan alam. Dukun-dukun itu bisa mengendalikan, bisa sihir itu karena dia Bani Alam. Dia wali versi Bani Alam, bukan wali versi waliullah gitu. Ya, nah, di Bani Insan tadi juga ada wali. Dia wali, dianggap orang wali, ulama besar, tapi di kalangan Bani Ruh namanya nggak tersebut. Bisa nggak begitu? Bisa. Yang tadi Bani Insan, dia masyhur sama orang sebagai apa kayak ulama kayak mursyid kayak, tapi pas dicek namanya di Bani Arwah bisa jadi kan nggak ada. Yang 124.000 bisa jadi nggak ada, bisa jadi ada. Semoga ada. Ya. Nah, kalau yang di bawahnya tadi Bani apa? Bani Alam. Di bawahnya Bani apa? Bani Jan. Di bawahnya lagi Bani Jan ya. Bani Jin. Di situ ada syaitan, ada jin murni. Di bawahnya lagi antum melihat ada hewan kan? Maka ada namanya Bani Hayawan. Ya. Minal bahaim wassiba. Ya. Baik itu ternak ataupun liar, buas.
Terus berikutnya nabat, tumbuhan. Maka bisa tumbuh kan dia. Dan terakhir jamadat, benda-benda yang tidak hidup secara zahir. Seperti batu. Apa terjemahan jamat Musa? Jangan terjemahan mati. Jamat bukan mayit. Jamat. Apa ya? Apa tadi? Benda keras. Kita juga keras. Palak itu juga keras kan? Ya gitulah ya, jamadat. Saya juga susah nerjemahinnya. Benda selain manusia, jin, ada energi yang Allah tiupkan ke sana, walaupun sedikit. Nanti Ahlul Mahdiyin, tentara Al-Mahdi itu bisa berkoneksi dengan alam. Ketika bertemu dengan pohon mana aja, tanah mana aja, itu semua teriak, "Oi, di sini ada Yahudi," gitu. Ya kan? Ilmu itu masih dirahasiakan, teman-teman. Ya. Ada yang ngaku-ngaku dapat itu, tunggu dulu, jangan-jangan itu was-was syaitan. Jangan jatuh khadam, jangan. Dia permanen. Ya, jangan percaya kalau ada yang bilang saya punya ilmu Mahdiyin. Gak perlu kita perlu Mahdinya. Ya. Dan Mahdi gak mungkin ngaku-ngaku obral, gak mungkin. Ya. Wahum mahbusuna biramqil hayati wasaru fil liqa'i yahushu ba'duhum ila ba'd. Yutfi'una harqata syauq bihtishashi ba'dihim ila ba'd itilafan wa tabassuman wa talazzuzan. Kalau orang rindu, itu obat rindunya apa? Ketemu, tuh kan antum udah tahu kan? Kalau ketemu ngapain? Salaman, ya, berpelukan, ngobrol, ngopi-ngopi, sampai kemudian kerinduan itu terobati. Nah ini dia. Ya semoga ini kita bagian dari mereka ya, ngumpul-ngumpul begini. Ya sesekali kita makan apa gitu ya. Kalau sekarang kan makan kitab doang. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara ulama biruhin i'talaftum wa kitabullahi talawtum wa masajidullahi amartum habbakumullahu ahabba man yuhibbukum. Dengan ruh jalal tadi dan jamal, saya tambahkan jamal ya, sifat jalal dan jamal Allah tadi, kalian menjadi i'tilaf, berdamai, saling mencintai. Dengan kalam Allah kalian baca, masjid-masjid Allah kalian makmurkan. Masjid di sini teman-teman, masjid Allah itu pada diri kita apa? Kolbu. Sedangkan di permukaan bumi ya masjid dan musola itu. Tapi inti dari masjid musola itu orang yang sujud bukan? Jadi kalau ada masjid orang nggak sujud, itu masjid nggak? Sebenarnya, hakikatnya. Enggak. Dia udah mungkin udah berubah jadi rumah masjid usang, bukan masjid lagi. Udah jadi gudang, kan bisa jadi. Maka inti dari masjid yang fisik itu adalah masjid yang ada dalam kalbu orang beriman. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah memandang, yanzuru ila qulubikum, Allah memandang kepada kalbumu. Nah itu dia. Wa masajidullah amartum. Berarti kalau mau memakmurkan masjid, makmurkan isi kalbu. Kenapa sekarang banyak masjid-masjid, mohon maaf, terjadi konflik ego sesama pengurus? Karena mereka tidak mulai dari memakmurkan masjid kalbunya. Sehingga egonya lebih besar. Benar nggak? Antum cari semua masjid, bahkan pesantren, masuk begitu. Itu sebabnya di Jawa itu dijaga lewat trah. Wakaf sih, tapi nazirnya keluarga. Itu pun masih konflik, tapi bisa diredam. Benar nggak? Coba kalau pakai yayasan, wah ada persaingan. Kalau pakai keluarga, persaingannya kekeluargaan. Bisa diatasi biasanya. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam idzal taqal mu'minani wa tasafaha tahatat anhuma dhunubuhuma kama tahatat waraqu syajaratil yabisah fa hadhihi sifatul awliya. Yang begini cuma wali. Kalau bertemu dua orang beriman lalu mereka bermusafahah, ya. Kalau mereka bermusafahah terus tangannya dicabut, ketika dicabut tercabut juga semua dosa-dosanya. Seperti gugurnya dosa-dosa, gugurnya dedaunan di musim gugur. Tapi kita nggak ada musim gugur di Indonesia ya. Ntar juga ada. Wabilai qala haddatsana Ibn Abi Maisarah. Qala haddatsana Ismail bin Isa bin Saudah. Qala haddatsana Abdullah bin Al-Husain qadi al-Basrah. Qala haddatsana Sa'id bin Iyas Al-Hariri. An Abi Utsman An-Nahdi. Abu Utsman Nahdi ini gelar
disebut tabi'i mukhadram. Tabi'i tapi tidak sahabat tapi enggak ketemu Nabi. Maka disebut tabi'in. Cuma dalam mazhab saya yang saya ikuti maksudnya, tabi'in mukhadram itu sahabi. Dia masuk ke 124.000. Uwais Al-Qarni itu masuk 124.000. Fisik ketemu enggak? Enggak. Tapi dia ketemu Nabi. Nah, gimana ceritanya tuh? Nah, itulah rahasianya Nabi. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza iltaqal muslimani kana ahabbahuma ila Allah ta'ala ahsanahuma bashran bi sahibihi. Ahsanahuma bishran ya. Bi sahibihi, senang kepada temannya. Fa idza tasafaha muslimani alaihima mi'atu rahmah. Jadi kalau ada dua orang muslim bermusafahah, maka Allah kucurkan 100 rahmat. 90 tis'ina minha lilladzi bada'a bil musafahah. Masya Allah. 90 bagi yang mulai. Ini hadis memang tidak sampai derajat sahih, tapi dengan dalil sebelumnya dia menjadi hasan li ghairihi, maknanya ya. Wa 10 lilladzi sufiha, maka antum jangan ego, mulailah nyalamin orang, mulailah bermusafahah dengan orang. 90 kita dapat rahmat. Rahmat itu nanti kalau masuk ke kolbunya lembut. Kan Nabi jarang beliau didahuluin orang salaman. Pasti Nabi ucapin salam sama sahabat-sahabat pada bengong. Orang Arab kan egonya Masya Allah. Kalau nggak disapa, di zaman itu ya, kalau nggak disapa nggak nyapa. Kalau nggak dicolek nggak mau. Nah, beliau ini sallallahu alaihi wasallam duluan. Fa inna mastujiba sahibul bishr wal musafaha lima fi qalbi min hadhil asya' allati wasafna. Jadi kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi, mereka dapat 90 itu kenapa? Karena di kolbunya ada ruhul jalal, ruhul jamal yang merupakan inti dari rahmah ya. Wa qala azza wa jalla fi sya'ni mautil wali ya. Allah berfirman mengenai kematian wali. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Adapun orang-orang yang meninggal jika dia adalah muqarrabin, maka rauhun itu rahmat. Ya, wa raihan dan keharuman. Haruman surga, wa jannatu na'im, lalu baru dapat surganya yang nikmat. Rauh saat sakratul maut dan raihan di alam kubur, jannatu na'im nanti setelah melewati padang mahsyar. Gitu. Di dalam beberapa qiraah dibaca seingat saya farauhun waruhan. Ya, ada yang baca begitu. Wa bil qala hadatsana Bishr bin Hilal As-Sawwaf, qala hadatsana Ja'far bin Salman Ad-Dab'i Al-Ashja'i an Harun Al-A'war an Abdullah bin Syakir an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a faruhun. Jadi riwayatnya Aisyah dibacanya bukan rauhun, tapi dibacanya ruhun. Bidammir ra wa huwa ar-ruh, ada alif lamnya. Wa man qara'a bi fathir ra famarja'u ila hadha li'anna dhalika ar-ruh lahu rauhun yakshifu anhu karbal mauti wa juhdahu aghammahu wa dhayqahu wa rayhan yarfa' anhu ghasatal maut wa miraratihi ya, wa miraratahu ya. Ini belum menjelaskan tafsirnya. Jadi di riwayat Aisyah dibacanya faruhun wa raihan. Kalau pakai digabung namanya faruhun wa ruhan kan gitu. Dalam ilmu hakikat itu ada yang disebut ruh, ar-ruh. Ada yang disebut ar-ruhan. Ada. Tapi saya belum boleh menjelaskan itu. Ya, itu rahasia mereka. Ya, saya pun nggak boleh menjelaskannya. Kalau saya bilang nggak boleh, biasanya penasaran nanti. Ya, jangan mati penasaran, hidup penasaran.
Fahazihi lil muqarrabin wa hum awliya. Jadi ada muqarribin, ada orang yang mendekati kepada Allah karena ingin dapat sesuatu. Ada yang muqarrabin, Allah yang menjemput mereka karena di dalam diri mereka ada ruh, bani ruh, ada nur. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Nah, ini teman-teman. Orang yang waliullah itu waktu meninggal itu disalamin, salamun laka min ashabil, salam atas engkau, min ashabil yamin, dari orang-orang ashabul yamin. Jadi kalau orang wali Allah itu yang nyalamin langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau meninggal ya. Kalau dia wali umum, orang-orang soleh biasa, yang datang tuh malaikat. Salah satu guru saya dulu pernah bercerita tentang meninggal wafatnya guru kita, yang waktu saya masih kecil ya. Beliau Allah bukakan mata batinnya dan melihat malaikat-malaikat yang menjemput gurunya. Gitu. Ada yang begitu teman-teman. Sayyidina Ali kan bisa ngelihat waktu Nabi dijemput oleh Allah. Sayyidina Ali bisa lihat. Cuma riwayatnya kan yang begitu itu banyak kan dhaif. Hanya ahli qalbu yang bisa memahami kesahihannya. Baik. Faqad akhbar Allah tabaraka wa ta'ala innahum qad ta'allaqu bil urwatil wusqa. Inilah yang disebut urwatul wusqa. Bani Anwar, Bani Ruh, Arwah. Ini ikatannya itu kuat. Ikatannya kuat. Inilah yang disebut nasab hakikat. Ya, bukan nasab syariat. Nasab syariat kan binnya ke bapak kita. Ya enggak? Kalau nasab tarekat, guru kita mursyid siapa? Antum punya nasab tarekat? Belum tentu nasab tarekat antum itu nasab hakikat. Oke? Dia di dalam hakikat itu ada, kemudian ada ma'rifat. Maka ada yang disebut ruh, ada yang disebut nur. Nah, itu nanti ada lagi cabangnya. Dan masing-masing kita itu kalau emang beruntung bagian dari mereka, itu terhubung nanti ke sana. Maka wali-wali itu secara nur itu bin Muhammad. Bukan Muhammad merekanya, bin Nur Muhammad maksudnya. Nur Muhammad itu nur, nurun ala nur. Sedangkan Ahmad itu apa? Ruh, hembusan. Nah, itu Ahmad. Jadi ruh kita apa, cahaya yang turun ke kita apa. Nah, nanti binnya ke sana, itu secara rohani. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mengenal bapak fisik, bapak syariat, lalu ada bapak torikot, antum punya PR apa lagi? Bapak hakikat saya siapa? Bapak makrifat saya siapa? Bapak di situ ya bisa jadi guru, bisa jadi wali yang kita cintai, orang yang kita senangi, bisa jadi orang yang sekarang, bisa jadi dia sudah meninggal dulu. Gitu. Ini kan nurnya itu bisa diwarisin lagi. Nurnya. Nafsnya sudah meninggal, nggak akan lahir kembali. Maka tidak ada namanya Syekh Abdul Qadir Jilani hidup kembali, nggak ada. Nafsnya nggak ada, tapi nurnya turun ke Syekh Bahauddin, Syekh Naqsyaband sama. Beliau nafsnya sudah meninggal, maut sudah. Maka tidak ada reinkarnasi. Tolong diingat-ingat. Ini perbedaan kita dan mereka. Jadi kita meyakini nur bisa diwariskan, tapi nafs tidak bisa diwariskan. Jadi tidak. Kalau orang meyakini nafs mati, lalu lahir kembali, ini namanya tanasukh. Ya, ada namanya tafasukh, macam-macam lah istilahnya. Kita nggak meyakini itu, dan itu batil fiddin. Ya, akidah Ahlussunnah menentangnya. Ini perbedaan abadi kita dengan kebatinan. Kebatinan mana aja, agama apa aja, perbedaan sama kita itu. Ya. Wa ayyadhum bi ruhin minhu wa ta'yid huwa yaj'ala li qalbihi zimaman muta'alliqan bih. Jadi ada ikatan yang menghubungkan dia dengan bapak ruhnya itu, bapak nurnya itu. Ya. Nah, itu yang membuat kemana aja dia, mau dia maksiat sebanyak apa aja, nanti dia pasti ditarik.
Nah, saya sering cerita, dulu ada Abu Yazid, ada Fudail bin Iyad, ya. Itu kan dulu penjahat-penjahat kelas kakap itu, ya. Besar itu. Tapi beliau-beliau itu kemudian Allah tarik menjadi kekasihnya. Jadi jangan pernah benci kepada pemaksiat manapun, siapa tahu ntar dia yang jadi wali, kita enggak, ya, karena kita benci sama dia. Ya. Udah merasa suci aja. Wa ayyadahum bi ruhim min, ya, wa ta'yid wa yaj'al liqalbi zima. Ini yang kemudian membuat mereka terhubung, ya. Jadi mulai hari ini antum keluar dari ibad kita, jangan kemudian berpikir hina terhadap siapapun. Nah, ini adab kita. Semoga kalau kita belajar begini, Allah jaga nih kolbu dan kita kebagian nurnya. Ya. Maka di akhir dia katakan fa abdun lahu minallahi ta'ala fa abida lahu minallahi tabaraka wa ta'ala kullu hadhil huzuz. Fa abdun lahu minallah, ya. Maka hamba dia dapat bagian semua ini dari sisi Allah, an basyarahu bi fawzil aqibah. Bahwasannya dia nanti dikabarkan dengan fauzil aqibah, dengan kemenangan di akhir nanti. Jadi wali-wali itu Allah kabarin. Kadang dikabarin matinya, ya. Kadang dikabarin dia masuk mana nanti. Cuma semakin dikabarkan dia tambah dekat kepada Allah, bukan semakin menyalahkan. Nu'atan min ajli darar wa qalbu hadzal wali fi qabdatihi bihi yantiku wa bihi yasma'u bihi yubsir wa bihi falan tadurruhul busyra. Meskipun dikasih kabar begitu, dia nggak akan kemudian menjadi lupa diri, ya. Jadi kan ini banyak orang bertanya atau mengklaim tidak boleh cerita mimpi ketemu Nabi, nanti jadi sombong. Boleh sombong ente, ya. Belum tentu orang cerita dia ketemu Nabi dia sombong, kecuali dia nambahin mimpinya, ya. Yang belakangan ini kejadian, dia mimpi sampai titik yang ditambahin. Walaupun untuk menghibur orang nggak boleh, haram hukumnya. Fal yatabawa maq'adu minan nar, itu ancamannya. Harus dia bertobat. Siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Dia mimpi nih, sampai apa mimpinya segitu aja, nggak usah dilebih-lebihkan. Karena di luar mimpi pun kita nggak boleh berbohong, apalagi yang di dalam mimpi. Nah, ini hati-hati di sini. Kita nggak pernah nolak orang mimpi. Saya malah senang dengerin orang cerita tentang mimpi Nabi. Tapi orang-orang yang di kolbunya ada penyakit riya, penyakit busuk, penyakit iri, itu kalau ngelihat ada orang cerita mimpi ketemu Nabi, dia dianggap itu sombong. Hati-hati antum. Ya. Nabi itu punya majelis khusus setiap ba'da subuh menerima mimpi dan pengalaman rohani sahabat-sahabatnya. Baik dalam keadaan zikir atau pas tidur. Itu Nabi punya majelisnya. Coba mursyid mana sekarang yang begitu? Ketemu mursyid ya susah ya, kayak ketemu malaikat presiden ya. Aneh hari ini, mursyid sekarang aneh. Rasulullah kan gak begitu. Rasulullah itu ya wong cilik bersama orang-orang. Siapapun bisa ketemu beliau. 5 waktu ketemu beliau. Bahkan 24 jam itu ketemu beliau. Gampang. Sekarang kok kemursyidaan tuh kayak dinasti. Saya juga heran. Harus ngelewatin ini dulu. Aduh, Masya Allah. Akhirnya murid-murid gak berkembang. Salik-salik ini gak usul-usul kepada di situ, jalan di tempat aja dia. Ma'rifan yang nambah, zikirnya gitu-gitu aja. Udah begini zamannya, masih aja pelit. Mungkin dia dapatnya segitu kali ya. Kan falyunfik mimma atahullah, orang yang disempitkan rezeki hakikatnya dia bisa dapatnya begitu. Mungkin dulu dia dapatnya begitu dari gurunya, dia sekarang begitu juga. Maka antum mencari guru yang pakai yang dalam hikam itu. Ya. La tashab man la yunhiduka 'ala Allah haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan kamu jadiin murid kalau halnya enggak membuat kamu bangkit mengenal Allah. Bangkit menyembah Allah, bangkit bermakrifat kepada Allah. Kalamnya tidak menunjukkan kamu jalan menuju Allah. Kalau nggak ketemu begitu, nggak usah deh, berhenti deh. Ya, cari tarekat lain yang baru. Ngapain buang-buang umur di situ? Ya, nggak ada Nabi itu mewariskan kemursyidaan begitu tuh nggak ada. Orang Arab Badui datang, Nabi hargai. Orang biasa datang, Nabi hargai. Sampai semua sahabat tuh ngerasa dia paling penting di sisi Nabi. Anda baca Syama'il Nawawiyah. Apa kata seorang sahabat Nabi? Wahai Rasulullah, apakah aku orang yang paling kau sukai? Kata Nabi, enggak. Berarti dia merasa apa? Dia merasa penting di hadapan Nabi. Itulah Nabi.
Saya memang belum bisa begitu juga, karena saya bukan pewaris yang sampai level itu ya. Kita sedang berusaha mendidik nafsiyah kita juga. Ya. Dan saya minta ampun kepada Allah, karena belum dapat meniru itu semua. Ya. Allah firna. Ya. Nah ini para mursyid, mereka perangkatnya adalah kolbunya digenggam Allah, dia yantik bihi, yasma' bihi, ya, disuruh bihi, yakil bihi, ya. Sehingga karena dia sudah fana dalam sifat Allah, mereka tidak terganggu dengan pujian orang yang memuji, dengan mimpi orang yang bermimpi. Nggak akan terganggu, ya. Biasa aja. Nggak ada perasaan melayang, itu nggak ada, ya. Malah malu, jangan-jangan saya nggak pantas. Tapi kalau dia tahu dia pantas, dia kemudian hanya malu kepada Allah, ya. Beberapa wali yang mastur itu dia punya adab. Kalau dia terkenal dia mati. Tapi kalau wali yang masyhur, mau terkenal nggak terkenal biasa aja. Ada wali mastur yang Allah masyhurkan. Nah itu yang kamil mukamil itu. Kalaupun dia nanti terkenal, Allah tidak akan matikan dia. Karena dia sanggup untuk melawan ini. Nah, ini yang disebut khatmul auliya. Ya. Kira-kira itu teman-teman yang melakukan Allah. Fi soal wal jawab. Tafadhal in kana li ma'rifah bihi ujib wa illa ufawwid ila Allah. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang belum ditalqin bisa mencapai tingkatan wali Allah secara fisik? Kemudian masih terkait dengan talqin, amalan zikir apa yang terbaik dilakukan bagi orang yang belum ditalqin zikir agar dapat manfaat? Taib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apakah orang yang belum ditalqin bisa jadi wali Allah? Kira-kira gimana? Orang yang talqin aja belum tentu jadi wali Allah, paling enggak. Talqin itu kan enggak mesti harfiah dia ditalqinkan itu. Bisa jadi ditalqinkan ma'rifat, bisa jadi ditalqinkan zikir. Talqin ma'rifat itulah gurunya mengajarkan kepadanya bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu talqin juga, talqin ma'rifat. Jadi antum yang belum talqin zikir itu untuk latihan nafs dan qalb, jiwa dan qalbu. Sedangkan talqin ma'rifat untuk ruh. Dan itu permanen. Ya, permanen itu. Kalau emang dari ahlinya ya. Lalu gimana? Mungkin nggak jadi wali Allah? Ya, jawabannya seperti itu. Orang yang ditalqinnya belum, kecuali antum majzub. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih, menarik siapapun yang dikehendaki, ini majzub. Nah, inilah para nabi, para wali-wali khawas yang mereka majzub. Majzub ini ada yang majzub yang kamil. Bukan kamil, majzub mutlak. Dia majzub mutlak. Itu nggak bisa jadi mursyid secara kamil dia, karena dia mabuk di situ. Ada yang majzub salik. Dia majzub tapi bisa jadi salik, maka nanti jadi mursyid dia. Kalau datang ahwal mahabbahnya, dia nggak kehilangan, nggak aneh-aneh. Paling anehnya ya sebatas keanehan manusia lah. Kayak gitu. Nggak sampai kemudian seperti yang terjadi di wali-wali majzub yang ada. Ya. Nah itulah Rasulullah, itulah Imam Al-Ghaus di setiap zaman. Ya. Kira-kira begitu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Zikir bagi yang belum talqin, silakan amalkan dulu ya Hayyu ya Qayyum, ini Ismul Azam, nama agung. Di ayat manapun ada lafaz ini, pasti ayat itu sakti. Orang biasanya pakai untuk meruqyah. Ngapain antum pakai ruqyah? Itu pakai diri sendiri dulu, baru meruqyah orang. Ya kan? Maka amalkan tuh. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya. Nanti kalau ditambahkan, boleh la ilaha illa anta, birahmatika astaghits. Tapi fokus dulu di situ. Nanti tambahnya belakang baru la ilaha illa anta. Udah amalkan terus itu. Nanti jadi energi kuat tuh dalam diri. Nah, itu sebabnya disebut Ismul Azam, nama yang agung. Nabi sering doa, ya Hayyu Qayyum, ya Hayyu Qayyum. Coba lihat hadisnya. Maka ayat yang disebut ayat sakti di Quran, ayat kursi, ada Hayyu Qayyumnya enggak?
ada Hayyu Qayyumnya. Baik. Nah, silakan amalkan itu. Kalau bisa setiap 5 waktu 40. Kalau afdolnya setiap 5 waktu 200. Sehingga sehari menjadi 1000 ya Hayyu, 1000 ya Qayyum. Boleh dihilangkan ianya. Karena memanggil satu yang dekat kadang nggak perlu pakai huruf panggilan. Misalnya, hoi Musa, Musa jauh. Tapi kalau si di Musanya dekat, gimana? Sa. Gitu kan? Sani, kan gitu. Tapi kalau orang jauh, diteriakin. Nah ini bedanya. Nanti awal-awal ya Hayyu. Lama-lama nanti lidah tuh nggak enak baca ya. Namanya Hayyu. Hayyu. Ada yang baca Hay. Boleh. Tapi jangan jadi hai ntar ya. Jangan, itu haknya harus pas. Belajar ke ahli makharijul huruf, cara membaca ha. Itu terasa. Antum nggak pakai ma'rifat apa aja, baca ha udah enak. Hayyu. Qayyum. Udah enak aja bawaannya. Ya lanjut. Kalau yang sudah dapat talqin, nah itu cukup dibaca waktu subuh. Sebelum subuh atau setelah subuh. Kalau sudah talqin zikir, maka zikir Ismul Jalalahnya yang dimaksimalkan. Ya. Lanjut. Terkait dengan mencari guru ya. Bagaimana caranya kita menemukan atau mengetahui guru itu bersama secara. Ditanya aja. Afwan, Ustadz, Kiai, Syekh, dulu belajar torikotnya di mana? Itu jangan bilang sanad ente mana sih? Itu nggak sopan ya. Tanya baik-baik kan boleh nanya begitu. Saya sering nanya mursyid begitu. Dia senang kalau ditanya begitu. Sama kayak kita nanya kampungnya. Jadi menanyakan sosok guru seorang mursyid itu sama dengan menanyakan kampung, dia senang. Tapi kalau dia nggak berguru tersinggung. Apa mau lo? Malah begitu ya kan? Urusan gue mau guru apa enggak? Aduh ya salam ya. Enggak ada begitu. Kalau orang betul bersanad, pasti hatinya lembut, dia rendah hati. Jadi ciri-ciri sanad nyambung sama Nabi, bertambah sayang, bertambah rendah hati. Tapi ciri-ciri sanadnya keputus tengah jalan, mungkin disamber sama petir kali ya, petir kesombongan. Dia gak senang ada orang yang lebih hebat. Jadi musibahnya orang-orang alim itu apa? Hasad yang tersembunyi. Jadi kalau ada riya yang khafi, ini hasad yang al-khafi. Zohirnya muji-muji, lebay ya. Batinnya dia irinya iri dengki, bukan iri ghibthah. Ini bahaya, penyakit ulama. Ini yang kemudian diobati oleh Imam Ghazali di kitab Ihya-nya. Jadi kepada antum yang masih iri dengan orang alim, iri dengan orang-orang yang pintar, bacalah kitab Ihya, jilid ketiga, Al-Muhlikat. Terjemahannya kan sudah ada. Mulai dari bab 21 sampai akhir. Bacalah. Nanti lama-lama qalbunya jadi lembut itu. Insya Allah. Lebih cepat orang baca di situ daripada zikrullah. Dia zikir dulu nih, belum hilang-hilang. Baca dulu tuh. Ma'rifat zikirnya. Kenapa kita zikir di qalbu sekian? Itu supaya bersihin yang tadi. Nah, alhamdulillah kami diajarkan guru-guru kami dari kecil ya, dari umur 9, umur 10, lalu saya sempat keputus sebentar, umur 11 tahun ulang lagi. Itu memasukkan nama Allah, membersihkan kolbu dengan nama Allah itu. Alhamdulillah semenjak saat itu, jarang terbesit iri sama orang. Kalau saya udah ngerasa iri dikit, saya langsung tahu, berarti ini kurang zikir nih. Gitu. Kalau ghibthah boleh, wajib malah. Apa arti ghibthah? Kita melihat orang alim, lalu kita pengen kayak dia. Itu ghibthah, antum wajib punya tuh. Tapi kalau iri, senang kalau dia tidak disukai orang. Senang kalau dia disesat-sesatin orang. Senang kalau dia salah. Ada nggak terbersit begitu? Kalau ya fi qalbika hasad. Dan hasad itu bahaya teman-teman. Zikir-zikir antum kemakan sama dia kayak apa namanya yang di pohon-pohon ini benalu. Jadi hasad itu benalunya pohon. Kalau di kita ya di kolbu kita itu benalu. Kan antum zikir nih dapat cahaya. Cahayanya dimakan sama dia. Kegelapan itu. Jangan dibiarin. Ya, hantam lagi dengan zikir. Nanti dia bersih. Ya. Tapi ditambah ma'rifatnya. Biar cepat bekerjanya. Akalnya nyambung. Kolbunya terkoneksi. Fi akhir. Masya Allah. Diringkas saja kalau gitu. Terkait dengan posisi Bani Anwar, Bani Rum, Bani Insan dan sebagainya tadi, apakah posisi itu bisa berubah dari satu orang ke yang lain?
Kalau Bani Ruh nggak bakal berubah. Kalau yang misalkan dari mungkin maksudnya tadinya Bani Insan, Bani Jin, sebelumnya Iya. Bani Alam mungkin bisa naik atau Pengen naik ya. Kita nggak tahu secara zahir apa kita ini Bani apa. Tapi kalau antum sudah masuk ilmu ma'rifatullah dalam kalbunya, insya Allah hanya itu cara untuk merubah statusnya. Jadi bisa. Makanya Imam Ahmad Tijani mengatakan ada anak-anak tertentu yang nggak bisa jadi orang-orang tertentu nggak bisa diapa-apain sama mursyid mana aja kecuali oleh kutub. Kutub ini yang nganterin dia untuk marifat kepada Allah sehingga dia bersih. Jadi beliau pernah menyindir mengatakan itu dalam kitabnya. Ini terjawab sudah ya. Jadi bisa. Yang penting antum ya mengenal orangnya di dunia, bermakrifat dengan ma'rifatnya. Ini yang disebut qalbun wahid. Satu frekuensi dengannya. Intinya tasdik. Kalau hidup zaman Nabi, antum kan mungkin jadi Abu Jahal kan, Abu Jahal lagi, Abu-abuan, Abu Lahab. Sama. Kalau Al-Mahdi nanti keluar, jika nggak tahu antum ntar ngomong apa. Maksudnya Al-Mahdi gitu. Paling gitu ngomongnya. Ya. Sama nanti orang akan diuji dengan itu. Persis sama. Sihrun mubin, penyihir tuh. Gitu. Oh, Majnun, orang gila gitu, Bahlul gitu. Wali Al-Ghaus itu dia punya kuota untuk mengangkat muridnya jadi wali. Ibn Arabi sebagai ditulis oleh murid-muridnya itu diizinkan Nabi mengangkat muridnya 1000 muridnya jadi wali Allah kutub. Ternyata beliau sama dengan Syekh Abdul Qadir Jilani sebelumnya. Berapa kuotanya? Yang jadi wali kutub tuh 1000, selebihnya wali di bawahnya. Itu tertulis ya di karya-karya mereka. Ada loh. Sama begini. Sekolah Darussunnah kuotanya berapa Ustaz Ali madrasahnya? 30. Kalau yang mahasantri, mahasiswa 50 ya. Berarti kuotanya per tahun 50. Mirip-mirip begitu. Jadi madrasah ma'rifat hakikat ini punya kuota. Karena seorang wali itu punya keterbatasan. Kecuali dia Nabi dan Al-Mahdi. Nabi dan Al-Mahdi itu punya syafaat uzma. Kalau zaman kita kan kita lewat guru kita nanti. Kalau kita ketemu Mahdi, lewat di Mahdi. Kalau sahabat lewat, semuanya ngikutin ke sana, ke Nabi Muhammad. Dan itu unlimited. Makanya dikatakan, ya, tuba liman ra'ani. Nah ini unlimited itu. Hadisnya sahih kan? Sahih hadisnya. Beruntung dapat rahmat yang memandangku. Memandangku dengan iman. Begitulah unlimitednya Nabi. Begitulah unlimitednya Al-Mahdi. Cuma beda, nanti orang yang mengenal beliau, mempercayai beliau sebelum islah, dengan setelah islah itu beda. Ya, semoga kita termasuk yang bertemu beliau, mengenal beliau sebelum islah. Amin. Ya, ya paling kalau kaget-kaget pasak sih. Baik, ada lagi? Ada dua. Pertama, yang sering ditanyakan, bertoriko dari satu toriko itu boleh apa tidak? Kemudian ada yang curhat ini, pernah ikut pikir dengan Habib Mahdi yang tadi diceritakan. Oh, Habib Segaf Mahdi. Berharap apakah itu bisa nanti dianggap sebagai beliau? Ntar tanya ke Habib Segaf Mahdi dong. Pindah torikot maksudnya yang pertama ya? Yang pertama, lebih dari itu. Oh boleh. Kan jalan menuju Allah banyak. Cuma, antum kalau belum beres satu kurikulum jangan pindah dulu. Cuma kita ngeliat nih kurikulumnya ribet nih, udah pindah aja, boleh nggak? Sama kayak kita sekolah, kita kan ribet amat ini. Wiridnya kebanyakan nih, misalnya gitu ya. Ciri-ciri antum udah ketemu guru, dikasih wirid banyak, rasanya sedikit. Kalau dijalani, awal denger, banyak juga ya. Tapi karena mahabbah kepada guru, dicoba kok rasanya bisa dijalani. Berarti antum udah ketemu gurunya. Nah, ini yang disebut oleh Imam Asy-Syadzili, dinukil kembali oleh Imam Ibn Athaillah Sekandari. Syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu bukan yang bikin kamu capek kalau kamu beramal atau ngaji. Antum kalau ngaji di sini nih, pikirannya capek nggak habis ngaji? Atau merasa kayak penuh gitu. Penuh dahsyat berenergi. Kalau iya, berarti kita berjodoh.
Kalau enggak, jangan dipaksa juga gitu. Silahkan cari yang lain juga gak apa-apa. Gak ada paksaan kok. Kalau antum mengamalkan zikir yang kita terapkan di sini, terasa nikmat, ada keringanan, sesekali mungkin ada gangguan, tapi lebih banyak nikmatnya misalnya. Antum yang kita berjodoh. Berarti sanad saya diterima oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ciri-cirinya. Atau kepada antum nggak cocok, kok teman cocok, berarti ada kesalahan, mungkin adabnya. Gitu. Jangan salahkan orang lain dulu, kita salahkan diri kita dulu. Lanjut. Jadi Habib Mahdi ya. Oh ya, Habib Segafi Mahdi sudah wafat ya. Kalau ada orang yang bermajelis dengan beliau, apakah sudah disebut santri beliau? Ya sudah dong. Ya. Almar'u ma'aman ahabba. Antum cinta nggak dengan Habib Segafi Mahdi? Insya Allah antum bagian dari muhibbin beliau. Ya, tafadhal. Khalas. Tasawuf bagi pemula, baca Haqaid Anit Tasawuf karya Abdul Qadir Isa. Ya, sudah ada terjemahannya. Ya. Itu bukan saya penerjemahnya, jadi saya bukan lagi jualan, ini bukan. Ya. Kita kan nggak jualan dari kemarin, malah kitab kita wakaf-wakafin ya. Ada lagi, Anda boleh pakai terjemahan Ihya yang mukhtasar, boleh. Walaupun awalnya kitab Ihya itu untuk menengah, bukan untuk pemula. Cuma ringkasannya bolehlah dipakai. Bagus kok. Atau karya-karya dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wah, itu cocok sekali. Dia bisa menjadi guidance untuk ke arah sana. Beliau termasuk Al-Kutub juga ya. Baik. Kelas? Udah ya? Ya, kira-kira demikian teman-teman. Setelah ini kita kajian, kalau bisa 2 kitab, kalau enggak 1 kitabnya. Kemarin kita apa, Musa? Awarif, berarti sekarang Zubat ya. Semoga Allah menerima cinta kita dan menjadikan kita aulianya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih jalan buat akhwat. Maju. Kecuali antum menjadi akhwat. Butina. Wah, tumben nih. Kemarin datang juga enggak? Oh iya. Kalau mau maghrib sini boleh, Bu. Kalau mau lanjut malam, yuk.